Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan. Nah, saya berharap dari penjelasan ini kita akan memunculkan berbagai hal yang perlu didiskusikan. Jadi berbicara tentang manajemen pendidikan ini kan tidak lepas dari manajemen umum sebenarnya. Jadi kalau kita membahas tentang sebuah manajemen itu tidak akan selesai dalam waktu 1 jam, 2 jam, atau hanya 3 jam, itu nggak akan selesai. Jadi manajemen ini memang sebuah hal yang sangat kompleks dan ini mirip dengan administrasi. Di manajemen pendidikan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang pengertian manajemen pendidikan, kemudian menjelaskan unsur-unsur manajemen pendidikan, kemudian tentang tujuan dan manfaatnya. Nah, tujuan dan manfaatnya ini nanti akan lebih banyak kita diskusikan karena di sini hanya akan tersirat. Jadi tujuan utamanya seperti apa, manfaatnya seperti apa, itu tersirat. Karena setiap orang itu akan mampu memahami tujuan utamanya itu seperti apa, itu menurut pendapatnya masing-masing. Manfaatnya itu apa yang diperoleh nanti itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian pembagian manajemen, kemudian komposisi keterampilan manajemen, ruang lingkupnya seperti apa, dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan seperti apa. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa manajemen pendidikan ini tidak lepas dari kata manajemen dasar. Manajemen ini berasal dari kata Latin manager, yang terpisah, yang tersusun dari kata manus atau tangan, atau ada yang mengatakan manusia. Manus itu berarti orang, sedangkan ager itu adalah melakukan, akhirnya melakukan, sehingga secara bahasa itu dimaknai sebagai tangan yang melakukan suatu pekerjaan atau orang yang melakukan pekerjaan tertentu. Nah, itu berarti manajer, yang kemudian diserap menjadi manajemen, yaitu sistemnya. Jadi kalau manajer itu orang yang melakukan, manajemen itu adalah proses untuk merencanakan seseorang melakukan pekerjaan. Menurut Terry, ini kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Jadi manajemen menurut Terry itu lebih berdasar bahwa manajemen itu berfungsi atau bertujuan untuk mengarahkan atau mencapai hasil itu tergantung dari usaha dan sumber daya yang lain. Jadi selain sumber daya si orang tadi, tapi juga ada sumber lain yang mampu membantu seseorang atau beberapa organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Itu menurut Terry. Sedangkan Hersey and Blanchard itu mengartikan manajemen sebagai sebuah proses kerjasama antara individu dan kelompok serta sumber daya. Jadi hampir sama dengan Terry. Hersey and Blanchard ini juga menjelaskan bahwa ada usaha, ini kerjasama antara individu atau organisasi dalam sebuah kelompok, kemudian dibantu oleh sumber daya lain, dan tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi Terry, Hersey, and Blanchard ini mirip memang. Jadi hampir semua ahli itu mengartikan manajemen dengan istilah yang mirip. Asmendri itu menjelaskan bahwa manajemen merupakan kegiatan menangani, mengatur, atau membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan cara mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Nah, sumber daya yang ada ini yang dimaksud adalah bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya lain, non manusia misalnya. Jadi kalau yang Terry dan Blanchard ini semuanya mengatakan sumber daya lain, kalau Asmendri itu tidak memisahkan antara sumber daya manusia dengan sumber daya lain. Jadi Asmendri itu lebih kompleks, ibaratnya yang penting adalah ada kegiatan mengatur atau membuat sesuatu dengan memanfaatkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, lebih singkat lagi. Jadi dalam artian sempit itu bisa dikatakan manajemen merupakan kegiatan menyusun dan mencatat informasi, bisa data, bisa informasi, secara sistematis. Nah, sistematis ini yang penting. Tujuannya untuk memperoleh keterangan agar kemudian memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain. Jadi ada proses evaluasi di situ.
Setelah menyusun, kemudian mencatat informasi yang diperoleh dari sebuah usaha, kemudian direfleksikan. Oh, ternyata kita harus ini. Jadi, dalam refleksi tadi kita memiliki rencana-rencana baru, tujuannya adalah mencapai tujuan bersama. Nah, dalam arti ideal, manajemen itu merupakan ilmu dan seni. Jadi bisa dikatakan sebuah ilmu. Jadi ilmu dan seni, ada seni di dalamnya. Ilmu yang digabungkan dengan seni untuk mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, sumber daya berupa manusia itu sendiri atau sumber daya non-manusia, sumber daya pendukung itu banyak. Kemudian memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsinya ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Kalau di ISO, di manajemen ISO yang sekarang sedang booming, jadi untuk proses manajemen itu disebut sebagai ISO. Kalau pendidikan ada ISO 21001, kalau di organisasi umum atau di perusahaan ada ISO 9001. Nah, mungkin Anda semua yang bekerja di sebuah perusahaan sedang mengurus ISO atau sudah memperoleh ISO. Nah, di situ ada proses planning, organizing, actuating, dan controlling. Atau ada yang mengatakan prosesnya PDCA. Nah, mirip PDCA. Ada yang mengatakan PPEPP. Jadi banyak istilah-istilah manajemen yang mungkin orang awam kesulitan untuk memahami. Tapi kalau Anda belajar manajemen, mungkin Anda akan memahami hal-hal tersebut. Dan intinya PDCA, PEP, EPP itu sama dengan ini ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling sama. Jadi prosesnya adalah merencanakan, kemudian mengelola, kemudian melaksanakan, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, jadi itu tadi adalah manajemen umum. Bagaimana dengan manajemen pendidikan? Nah, dengan tambahan kata pendidikan ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah manajemen biasa, manajemen umum, tapi dilaksanakan di dunia pendidikan. Nah, itu secara sempitnya seperti itu. Jadi, proses manajemen yang kemudian kita libatkan masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, bahkan ISO sendiri, ISO yang sertifikat internasional itu juga mengeluarkan ISO untuk pendidikan, yaitu ISO 21001. Nah, jadi fungsi-fungsi manajemen umum ini kemudian diimplementasikan pada dunia pendidikan. Nah, akhirnya inilah yang kita sebut dengan manajemen pendidikan ideal. Nah, kemudian bagaimana manajemen pendidikan ideal itu? Nah, menurut Purwanto, manajemen pendidikan merupakan semua kegiatan sekolah. Jadi, menurut Purwanto itu lebih ke di lembaga formal. Jadi semua kegiatan sekolah yang meliputi usaha besar, baik perumusan kebijakan atau pengarahan sampai ke kontrol perlengkapan, bahkan sampai ke bentuk terkecil pun itu nanti dikomunikasikan atau diolah hingga sampai yang paling sederhana seperti kegiatan menjaga sekolah, security-nya, jadwalnya seperti apa, kemudian kebersihannya pada jam berapa. Nah, jadi mulai dari perumusan kebijakan bahwa sekolah ini harus menerapkan apa, kemudian konsultasi tentang tujuan sekolah itu seperti apa, visi misinya seperti apa, kapan kita harus bertemu dengan stakeholder, apa yang diinginkan oleh wali siswa gitu. Sehingga bisa dikatakan menurut Purwanto itu manajemen adalah proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, pada khususnya sekolah di sini. Ini mulai dari titik yang terberat, mulai dari kebijakan hingga sampai yang terendah. Misal jadwal kebersihan atau jadwal pembersihan toilet dan lain sebagainya. Usman ini menjelaskan bahwa manajemen pendidikan itu adalah seni dan ilmu. Nah, jadi Usman ini sudah mengkolaborasikan manajemen umum, karena manajemen umum itu adalah perpaduan antara seni dan ilmu. Jadi butuh seni, butuh ilmu di situ untuk mengelola sumber daya pendidikan. Di sini bukan menyebutkan hanya sumber daya manusia dan sumber daya non manusia atau sumber daya pendukung, tapi sudah mengatakan sebagai sumber daya pendidikan. Siapa itu sumber daya pendidikan?
Nah, pendidikan ada dari kepala sekolah, kemudian ada siswa, ada wali, ada komite sekolah, hingga sampai masyarakat. Jadi sumber daya pendidikan itu bukan hanya dari lembaga formal saja. Nah, jadi kalau Purwanto itu masih menyimpulkan sebagai lembaga formal, Usman sudah memberi yang lebih luas lagi. Jadi manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya pendidikan yang tujuannya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri. Nah, targetnya potensi apa yang dikembangkan? Ada kekuatan spiritual keagamaan, ada kemampuan pengendalian diri, ada kemampuan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, yang tujuannya nanti itu diaplikasikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Juga agama ya, mungkin maksudnya seperti itu. Nah, di lain pihak Nawawi juga menjelaskan di sini manajemen pendidikan itu adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama dari sejumlah orang untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan ini dicapai dengan proses yang sistematis dan terencana yang diselenggarakan di lingkungan tertentu. Nah, Nawawi menjelaskan bahwa di sini adalah lingkungan tertentu bisa lembaga formal, bisa non formal, macam-macam. Contohnya lembaga non formal kenapa harus menggunakan ini? Contoh kita punya LBB. Anda punya LBB misal, itu kan bukan lembaga pendidikan formal atau kursus. Nah, kursus yang hanya mencari sertifikat itu belum bisa dikatakan lembaga formal kalau menurut saya pribadi. Karena lembaga formal itu yang dikeluarkan adalah ijazah. Misal D1, D2, nah seperti itu. Tapi kalau kursus menjahit, kemudian BLK, itu masih lembaga semi formal. Nah, tapi di situ mereka juga punya tujuan tertentu. Misal Anda, saya pengen anak saya ngaji di sana. Nah, tujuannya ngaji ini apa? Berarti tempat TPQ tadi atau TPA tadi itu jelas punya manajemen di dalamnya. Tujuannya tadi mendirikan ini untuk apa? Untuk membuat anak itu seperti apa? Kemudian cara mengelolanya seperti apa? Kapan jadwalnya? Nah, itu juga ada proses manajemen di dalamnya. Nah, jadi secara skematis ini saya menyimpulkan bahwa manajemen pendidikan itu adalah perpaduan antara seni dan ilmu. Jadi seni di sini adalah kemampuan seseorang untuk berinovasi. Itu ada seni. Jadi inovasi itu bukan ilmu karena inovasi itu tidak diajarkan. Jadi inovasi kemudian digabungkan dengan ilmu yang dimiliki. Nah, saya ingin berinovasi melalui kemampuan skill saya. Jadi ini dipadukan, kemudian bagaimana cara saya untuk mengelola dan memanfaatkan sebuah sumber daya. Nah, sumber daya kan ada sumber daya manusia, ada sumber daya non-manusia. Sumber daya manusia di lingkungan pendidikan bisa dijabarkan seperti pendidik itu sendiri, bisa guru, bisa BK, dan lain sebagainya. Kemudian ada tenaga kependidikan seperti tenaga hampir mirip dengan TU. Kemudian ada peserta didik itu sendiri. Kemudian ada sifat ketatausahaan. Jadi kalau TKP itu dengan tata usaha bedanya tipis ya. Kalau TKP itu mengurusi yang berhubungan dengan kependidikan. Misal tentang penjadwalan dan lain sebagainya. Kalau ke ketatausahaan itu lebih ke sistem administrasi. Ke penyuratan itu biasanya ke tata usahaan. Kemudian ada humas di dalamnya. Jelas karena kita butuh humas. Ini mouse saya. Nah, kemudian ada humas, itu juga sumber daya manusia. Kemudian ada tim IT. Kalau dulu ini hanya berhenti sampai humas. Nah, kalau sekarang ini menurut saya tim IT itu dengan humas harus kita pisah. Karena humas itu hanya berhubungan dengan masyarakat dengan berbagai sumber. Nah, kalau tim IT ini ada sebuah pengembangan. Jadi, misal pengembangan tentang e-learning atau pengembangan tentang bagaimana cara mempromosikan lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Jadi, harus kita masukkan tim IT ini sebagai orang khusus. Kemudian ada
sumber daya non SDM, contohnya seperti kurikulum. Kurikulum ini sangat mendukung pengarahan ke tujuan pendidikan, tapi kurikulum ini bukan manusia. Jadi kurikulum ini adalah sebuah sistem yang diciptakan. Kurikulum, kemudian ada sarpras. Sarpras ini juga sangat mendukung sekali untuk pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian ada keuangan, ada administrasi. Nah, di sini nanti kita akan jabarkan satu-satu bagaimana cara manajemen kurikulum, bagaimana manajemen keuangan. Tapi kita bahas ini tidak sangat dalam, karena kalau terlalu dalam nanti kita butuh waktu 1 semester lagi, bisa sampai 1 tahun dan seterusnya. Nah, dari semua sumber daya ini digunakan diolah menggunakan fungsi-fungsi manajemen umum khususnya ya. Jadi di sini manajemen pendidikan itu di dalamnya ada manajemen umum. Nah, tujuannya apa? Ini tadi difungsikan, dikelola supaya menjadi efektif dan efisien. Jadi kita nggak bisa sarpras itu beli semuanya. Wah, saya beli, saya lengkapi semua supaya sekolah ini jadi cepat maju. Tapi ternyata di situ peserta didiknya sedikit, kemudian sumber dananya sedikit. Nah, ini kan ada hal yang tidak efisien. Kemudian apa saja unsur-unsur tujuan dan pembagian dalam manajemen pendidikan? Nah, unsur dalam pendidikan banyak sekali. Yang paling terkenal itu ada beberapa tokoh yang mengemukakan. Menurut Henry Fayol, itu ada beberapa unsur, yaitu yang pertama unsur teknikal. Jadi unsur teknikal di sini adalah bagaimana pendidikan itu memproduksi dan mengorganisasi. Nah, yang dimaksud di dalam dunia pendidikan, apa yang diproduksi di dunia pendidikan? Ya siswa itu sendiri. Jadi peserta didik itu bagaimana kita menyaring untuk masuk. Saya hanya menerima siswa yang seperti ini. Contoh misal SLB, saya tidak bisa menerima siswa yang normal, tidak punya ketunaan. Jadi ada saringan khusus. Misal saya ingin saya di lembaga sekolah internasional, berarti untuk masuk Anda sudah harus menguasai bahasa internasional. Seperti itu. Karena kita harus menyaring dari hasil saringan itu, maka kita mengolahnya itu bisa kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada. Jadi manajemen teknikal di sini adalah bagaimana kita memproduksi atau cara untuk siswa itu masuk, mulai dari masuk hingga keluar. Itu ada manajemen teknikal. Kemudian unsur yang kedua, unsur komersial. Nah, unsur komersial ini kegiatan untuk membeli bahan dan menjual produk. Itu menurut Henry Fayol. Bagaimana kalau kita masukkan dalam dunia pendidikan? Nah, ini hampir sama dengan teknikal tadi, tapi teknikal itu bagaimana mengolahnya. Kalau komersial ini bagaimana kita nanti memberikan informasi ke masyarakat bahwa yang masuk ke sini nih anak-anak terpilih. Kemudian lulusannya jelas memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang mungkin sekolah lain nggak punya. Nah, ini banyak yang sudah diterapkan yang saya tahu di sekolah-sekolah Muhammadiyah ya. Jadi hampir semua sekolah Muhammadiyah, khususnya sekolah SD, itu memiliki branding-branding tertentu. Contoh SD Muhammadiyah 9 di Kenjeran itu membranding dirinya sebagai SD Bahari. Kemudian SD Muhammadiyah 16 di Beratang atau Barata itu membranding dirinya sebagai SD kreatif. Karena di sana dibebaskan nanti mau coret-coret tembok, menggambar, tapi dengan arahan-arahan tertentu. Atau SMA Muhammadiyah 10 dengan membranding dirinya sebagai SMA kebakatan. Jadi Anda bisa memilih mata pelajaran atau ekskul yang hanya sesuai dengan minat. Kalau nggak minat, ya silahkan, nggak masalah. Nah, jadi itu ada aspek komersial yang membuat lembaga pendidikan itu menjadi menarik. Kemudian yang ketiga ada aspek unsur finansial. Unsur finansial jelas ini kegiatan pembelanjaan, jadi di dalamnya ini harus balance. Tidak boleh terjadi penjomplangan. Kemudian yang keempat ada unsur keamanan di situ. Unsur keamanan itu bukan hanya security yang ada di luar kelas, tapi di situ juga ada peran guru.
untuk memberi rasa aman kepada siswa saat belajar. Jadi kalau ada unsur bullying di dalam kelas berarti sekolah ini tidak aman, bisa disebut tidak aman. Meskipun pengamanan di luar pagar itu sangat ketat, tapi kalau di dalam kelas ada kegiatan bullying, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang membuat siswa itu tidak merasa nyaman, itu berarti unsur keamanannya masih kurang. Yang kelima ada unsur akuntan. Unsur akuntansi ini ya kegiatan penyusunan bisa keuangan, bisa juga dalam administrasi surat menyurat. Jadi di dalam unsur akuntansi ini bukan hanya masalah debit kredit, saldonya seperti apa, bukan, tapi juga ada unsur ketatausahaan. Yang terakhir adalah unsur manajerial. Nah, unsur manajerial ini adalah unsur controlling, jadi mengontrol tentang fungsi-fungsi manajemen. Apakah semua sudah terlaksana sesuai tupoksinya masing-masing? Karena setiap orang atau setiap non-orang dalam lembaga pendidikan pasti punya tugas pokok, juga punya tanggung jawab masing-masing terhadap fungsinya masing-masing. Nah, di situ ada manajer utama. Kalau di sekolah bisa disebut kepala sekolah, atau kepala sekolah menugaskan kemudian nanti wakil kepala sekolah, atau kalau di perusahaan ada kepala bagian. Jadi bukan langsung dari pusat, dari unsur tertinggi langsung kontrol, tidak. Jadi unsur tertinggi menugaskan ke bawahnya, kemudian yang di bawahnya ini masih menugaskan lagi yang ada di bawahnya lagi. Jadi guru-guru nanti bertanggung jawab ke wali kelas bertanggung jawab kepada waka kesiswaan atau waka kurikulum dan sebagainya. Dari wakil kepala sekolah nanti akan dikontrol oleh kepala sekolah. Nah, apakah kepala sekolah itu sudah tertinggi kemudian tidak dikontrol? Tidak, jadi kepala sekolah itu di atasnya masih ada masyarakat, ada pemerintah. Nah, jadi ada komite wali kelas, komite wali siswa dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Husaini Usman ini yang terkenal adalah unsur 7M+1I. 7M+1I yaitu man, jadi unsur manusia itu sangat penting. Kemudian ada unsur material di situ. Di dalam pendidikan itu pasti butuh unsur material. Paling sederhana spidol atau papan tulis dan lain sebagainya. Kemudian ada unsur mesin. Nah, unsur mesin di sini, siapa mesin dalam sekolah ini? Banyak sekali. Nah, unsur mesin ini bisa dikatakan contohnya proyektor, atau bisa kadang ada yang menyebut bahwa guru itu adalah mesinnya di sekolah. Nah, tapi ini saya kurang setuju ya. Memang perannya penting, tapi kalau unsur mesin itu bisa tergantikan, tapi kalau unsur manusia tidak bisa tergantikan. Nah, kemudian ada unsur keuangan, ada unsur metode pembelajaran, ada unsur pasar. Nah, pasar di sini seperti apa? Pasar yang saya tulis di sini adalah tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun stakeholder. Jadi pasar itu bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Jadi di masyarakat itu juga pasar, target kita. Saya mengeluarkan lulusan untuk kemudian digunakan di pasar. Pasar saya siapa? Stakeholder tadi. Bisa dipahami ya. Kemudian ada unsur yang berikutnya, ada unsur menit atau waktu. Jadi setiap perencanaan target atau visi dan misi ini harus ada timeline. Kalau tidak ada timeline, nanti ngelambiar ya. Istilah Jawanya ngelambiar. Entah Anda paham nggak ya bahasa ngelambiar? Maksudnya bisa lari kemana-mana. Saya ingin menciptakan sebuah mesin. Nah, tapi kita tidak membatasi kapan mesin ini harus tercipta. Kapan saya membuat bahan, kapan saya merencanakan, kemudian saya kapan mengelola, kapan saya harus mencetak produk ini sampai selesai. Itu harus ada timeline. Kalau kita merencanakan tanpa timeline berarti bisa jadi sampai tua dan belum terlaksana nanti. Yang terakhir ada unsur I, satu-satunya unsur I yaitu unsur informasi. Unsur informasi ini berkaitan tentang kemutakhiran, yaitu informasi apa yang sekarang sedang marak itu harus kita ikuti terus. Jadi sebuah lembaga pendidikan yang kekurangan informasi, saya yakin tidak akan maju.
Contoh seperti sekarang yang sedang booming di sekolah itu ada BSU. Kalau di masyarakat kita kenal dengan BLT, kalau di sekolah yang sekarang ini ada yang namanya BSU. Jadi sama, syaratnya seorang guru harus punya NUPTK dan harus didaftarkan melalui Dapodik dan lain sebagainya. Nah, ini kalau sekolah tidak update tentang hal-hal informasi terbaru, maka jelas banyak yang dirugikan, terutama pendidik ya. Guru tidak dapat pemasukan, kemudian sekolah itu juga kesulitan untuk mendapatkan bos dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut unsur-unsur tadi, berdasar unsur tadi, kemudian apa itu manajemen pendidikan, saya rasa Anda bisa menyimpulkan. Nah, tujuan manajemen pendidikan itu sesungguhnya apa sih? Oke, jadi ada unsur-unsur yang lain, ada controlling, ada macam-macam, ada planning, ada organizing. Jadi saya tidak menjelaskan fungsi dan tujuannya manajemen pendidikan ini untuk apa. Karena saya yakin Anda bisa menarik kesimpulan sendiri dan ini nanti akan kita diskusikan. Nah, saya lanjutkan ke pembagian manajemen. Jadi dalam dunia pendidikan itu sama dengan manajemen umum. Ada manajemen puncak, kemudian ada manajemen menengah, ada manajemen pelaksanaan atau pengawas. Nah, ini tadi yang sedikit saya bahas tentang ini kepala sekolah misal. Kepala sekolah di bawahnya ada wali kelas. Wali kelas ini kemudian mencari informasi tentang pelaksanaan pembelajaran oleh guru-guru di kelas tersebut. Nah, piramidanya terbalik. Jadi manajemen puncak ini punya tugas atau pekerjaan yang lebih kecil, lebih sedikit orangnya. Manajemen puncak lebih sedikit, kemudian manajemen menengah orangnya jelas lebih banyak, dan pelaksanaan lebih banyak lagi. Tapi keputusan yang diambil ini bukan menunjukkan banyaknya ya, tapi beratnya. Otomatis manajemen puncak ini adalah mengelola hal yang sangat banyak, memang sebenarnya banyak, tapi cenderung ke berat. Jadi bagaimana visi misi? Jadi visi misi itu adalah rohnya ya. Dalam lembaga pendidikan visi misi itu rohnya. Kemudian diaplikasikan bagaimana mengelolanya dan kemudian bagaimana implementasi ke tingkat yang paling bawah. Misal di sini seorang security lah, anggap security. Security jelas keputusannya hanya kecil. Contoh kalau ada anak terlambat, berarti keputusannya membiarkan anak tersebut masuk atau menghukum. Jadi pilihannya hanya dua. Beda dengan manajemen puncak. Untuk masalah keterlambatan pasti di situ banyak sekali yang akan dikelola. Jadi misal kalau terlambat hanya 1 kali bolehlah. Kalau 2 kali boleh, 3 kali, jadi bisa dibatasi 3 kali terlambat nanti bisa pembinaan terhadap orang tua. Atau kalau terlambatnya berkali-kali, mungkin ada keputusan kita kunjungi ke rumah. Apa sih yang menyebabkan seorang anak itu terlambat berkali-kali? Entah karena rumahnya jauh atau memang sebelum sekolah itu harus melakukan pekerjaan yang membantu ekonomi keluarga, itu kita tidak bisa menyalahkan. Nah, jadi kalau si security tadi itu hanya memutuskan anak ini boleh masuk atau enggak, beda dengan manajemen puncak yang akan mengelola. Jadi menurut visi misi sekolah tadi, anak ini enggak boleh harus dibiarkan gitu saja, tapi harus kita bina bagaimana supaya tujuan pembelajaran di lembaga ini tercapai untuk anak tersebut. Kemudian ruang lingkup untuk manajemen pendidikan ini ada banyak sekali, ada 10. Yang pertama ada manajemen kurikulum, kemudian manajemen personalia, ada manajemen peserta didik, manajemen sarpras, keuangan, manajemen administrasi, ada manajemen humas, dan manajemen layanan khusus. Nah, setiap manajemen ini harus dikelola dengan baik. Manajemen kurikulum ini jelas berkaitan dengan apapun yang menjadi tugas guru, khususnya pada proses pembelajaran dan pengajaran. Jadi kurikulum ini menunjukkan tentang sisi kognitifnya. Kemudian ada manajemen personalia, di situ ada manajemen tenaga kependidikan. Jadi personalia itu lebih mengarah ke manajemen SDM. Tentang
bagaimana cara kita mengelola tenaga kependidikan, kemudian bagaimana kita mengelola tenaga pendidik gurunya, kemudian tentang bagaimana cara kita mengelola satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan ini titik tertinggi, jadi top manajemennya. Kalau tenaga kependidikan itu bisa dikatakan seorang pustakawan, seorang laboran, kemudian guru itu juga bisa dikatakan tenaga kependidikan ya. Kemudian manajemen peserta didik, ini jelas kita memanajemen bagaimana peserta didik itu mulai dari awal masuk hingga mereka lulus. Nah, itu di situ kita mengelola bagaimana mereka supaya saat lulus itu punya keterampilan, punya soft skill yang mampu dipasarkan pada masyarakat. Nah, jadi dari manajemen peserta didik ini fungsinya sebagai wahana untuk siswa mengembangkan diri, kemudian bisa menyalurkan aspirasi, potensi, dan lain sebagainya. Manajemen sarana dan prasarana ini jelas bahwa ini ada sarana-sarana pendukung untuk pencapaian tujuan lembaga pendidikan. Jadi ada manajemen inventaris. Jadi tidak hanya jual beli, tapi juga kita harus mengatur inventarisasi cukup atau tidak untuk pembelajaran. Kemudian ada manajemen keuangan, jelas ini. Nah, sumber dana dari lembaga pendidikan itu ada banyak. Ada sumber daya keuangan yang asalnya dari orang tua siswa, SPP misalnya. Kemudian ada bantuan dari pemerintah. Ada dulu JPS, ada BOS, dan lain sebagainya. Karena setiap lembaga pendidikan formal itu pasti dapat bantuan dari pemerintah. Nah, misal universitas negeri. Universitas negeri sekarang sudah berubah menjadi BHMN. Jadi beda dengan dulu. Kalau dulu universitas negeri ini pasti dapat dari pemerintah. Dan besarannya besar sekali. Beda dengan universitas swasta. Nah, sekarang banyak universitas negeri yang beralih menjadi BHMN. Contohnya Universitas Erlangga. Itu menjadi badan hukum milik negara. Jadi bedanya dengan zaman dulu, badan hukum milik negara ini boleh mengambil siswa sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang mengkhawatirkan juga ya. Jadi boleh mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya di situ. Jadi hampir sama dengan Persero. Dan ini masih banyak pihak yang mengkritik seperti ini karena secara pasar universitas negeri ini punya nilai jual yang lebih karena sarprasnya cukup, kemudian pengajarnya adalah pengajar yang pilihan karena memang ada beberapa seleksi di dalamnya. Apakah universitas swasta tidak seleksi? Ya, tetap seleksi, namun tidak seketat di universitas negeri karena di dalam badan milik negara itu jelas semuanya diatur langsung oleh negara. Kemudian manajemen keuangan selain dari pemerintah dan dari orang tua ada juga dari masyarakat. Contoh, ini umumnya di universitas swasta misal ada dana alumni. Jadi ikatan alumni ingin menyumbang sesuatu. Nah, ikatan alumni yang disebut alumni itu kan berarti sudah masuk ke masyarakat. Berarti kemudian jika ingin menyumbangkan sesuatu berarti dia disebut sumber dari masyarakat. Kemudian ada donatur tetap. Biasanya ada donatur tetap untuk sekolah-sekolah yang dinaungi oleh organisasi tertentu, maka masyarakat itu bisa mendonasikan sebagian ke sekolah. Nah, kemudian manajemen administrasi ini jelas berhubungan dengan surat menyurat, berhubungan dengan penjadwalan, berhubungan dengan kapan dilakukan supervisi, kemudian kapan ada evaluasi, dan lain sebagainya. Kemudian kapan juga ada timbal balik dengan masyarakat. Kemudian ada manajemen humas. Manajemen humas ini jelas hubungan langsung dengan kemasyarakatan. Jadi kebijakan publik itu seperti apa, kemudian organisasi itu harus berkembang seperti apa, ini diperoleh dari informasi-informasi dalam manajemen humas. Tapi yang harus digarisbawahi di sini harus saya tuliskan. Jadi manajemen humas ini harus objektif dan resmi.
Nah, nggak bisa kita menyimpulkan semaunya sendiri karena ada subjektivitas pribadi misal. Yang kedua, harus tertib dan disiplin. Yang ketiga, harus aktual dan faktual, nyata, nggak mengada-ngada karena di zaman yang era media sosial, revolusi industri sudah mencapai ke 5.0 ya, tapi bukan revolusi industri tapi society 5.0. Itu banyak sekali berita-berita yang kita susah untuk membedakan mana yang betul atau mana yang salah, itu kita nggak tahu. Jadi kita harus tabayun dulu, kita cek dulu informasi ini betul atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir adalah sifatnya harus continue. Nggak boleh semester ini kita cari informasi dari masyarakat, apa yang diperoleh di sana, kemudian kita ke masyarakat itu memberi apa, itu nggak boleh hanya dilakukan 1 semester, kemudian dilakukan lagi 3 tahun lagi. Jelas ini informasi sudah berubah semua. Nah, jadi sifatnya ini harus continue. Semakin sering semakin baik. Kemudian ada yang terakhir, layanan khusus. Jadi manajemen layanan khusus ini segala hal di lembaga pendidikan yang tidak berhubungan langsung dengan proses belajar di kelas. Contohnya masjid, atau kalau di Bali dulu, di Banyuwangi, saya sering lihat itu di sekolah itu ada tempat sembahyang untuk agama Hindu. Kemudian kalau di sekolah Nasrani itu ada beberapa sekolah, karena banyak yang Konghucu, maka di depan sekolah itu saya pernah lihat di sekolah apa itu namanya itu, di daerah Mojokerto itu ada tempat sembahyang, ada dupanya 2 gitu. Saya tanya, untuk apa ini Pak? Ini untuk mereka yang beragama Buddha katanya. Buddha atau Konghucu saya lupa. Oh kok daerah Mojokerto? Daerah Bromo kalau nggak salah. Kemudian ada perpustakaan. Perpustakaan ini dirasa penting sekali, tapi kan tidak langsung berhubungan dengan proses yang ada di kelas. Jadi perpustakaan itu masuk ke dalam layanan khusus. Kemudian ada UKS, ada kantin, ada keamanan dan lain sebagainya. Nah, dari unsur-unsur manajemen tadi, kemudian bagaimana pembagiannya, ada prinsip-prinsip yang harus ditekankan dalam manajemen pendidikan. Yang terkenal lagi dari Henry Fayol lagi. Jadi Henry Fayol ini memang orang manajemen, tapi juga dia cukup concern di pendidikan. Kemudian di sini ada Stephen Douglas. Ini kalau tidak salah adalah mantan dari senator Amerika. Tapi dia sangat peduli dengan politisasi di pendidikan. Jadi pendidikan itu sama pentingnya dengan politik. Oke. Jadi prinsip manajemen umum secara umum ya ini, menurut Henry Fayol ada beberapa prinsip, yaitu adanya pembagian kerja. Jadi tidak bisa satu orang itu kerja sendiri dalam organisasi. Jadi di situ ada prinsip pembagian kerja, kemudian ada pemberian wewenang atau tanggung jawab, kemudian memiliki disiplin, adanya kesatuan perintah, unity of command. Jadi perintah itu harus dari atas, dari visi misi khususnya. Dari visi misi tadi diperintahkan dari SC ke UC dan lain sebagainya. Nah, jadi supaya mencapai tujuan yang tepat, ini harus ada satu komando. Kemudian ada kesatuan arah, visinya harus jelas. Kemudian mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Nah, ini penting. Oke, kita tidak membahas politik di Indonesia ya, karena banyak kepentingan pribadi yang disangkutkan ke dalam partainya masing-masing. Kemudian ada pemberian kesejahteraan, wajib ini. Harus ada balas jasa atau remunerasi, kalau dalam bahasa serapannya. Jadi banyak, kalau Anda nanti baca pasal-pasal kemudian menemukan kata remunerasi, mungkin ada yang belum paham. Remunerasi ini berarti bagaimana cara balas jasa itu diatur. Cari pasal yang mengatakan tentang remunerasi. Karena jarang pasal itu dinamakan pasal kesejahteraan gitu, jarang. Pasalnya biasanya diberi nama remunerasi. Kemudian ada pemusatan wewenang. Jadi pusat pemerintahan ada satu, seperti tadi. Ada satu komando. Kemudian siapa yang memberi wewenang harus ada satu. Yang bertanggung jawab hanya satu, cukup. Kemudian adanya hierarki atau keberlanjutannya.
hierarki atau keterhubungan satu sama lain. Kemudian ada keteraturan, urutannya harus jelas, SOP-nya ada. Kemudian ada equity, keadilan dan kejujuran. Kemudian ada stabilitas kondisi karyawan. Nah, ini penting. Sebuah organisasi itu jika banyak rasan-rasan, ibaratnya gitu ya, gampang ya. Kalau di dalamnya itu banyak rasan-rasan, berarti itu jelas perusahaan atau organisasi itu sudah buruk. Nah, kondisi karyawan itu stabil atau tidak bisa dilihat dari situ. Kalau sudah banyak yang rasan-rasan, berarti tentang rasan-rasanya tentang ini ya, tentang organisasi, bukan tentang keseorangan, bukan. Jadi tentang rasan-rasan tentang perusahaan ini kok gini, kok seperti apa, bayarannya kok nggak turun-turun gitu. Berarti ini jelas ada ketidakstabilan di dalam perusahaan ini. Nah, salah satunya itu bisa dilihat dari stabilitas kondisi karyawan. Kemudian ada inisiatif atau prakarsa. Jadi orang kerja, kalau di dalam organisasi, orang yang kerja itu tidak hanya kerja menuruti dari komando atas. Saya disuruh tutup pintu, ya sudah selesai. Nah, kalau seperti itu kan berarti Anda sama dengan mesin. Nah, di dalam sebuah organisasi kita belajarnya bersama-sama. Jadi kita mengarahkan visi ke titik yang sama sehingga Anda juga bisa mengeluarkan ide yang kemudian nanti dikomunikasikan dengan pemilik wewenang tadi. Nah, jadi inisiatif Anda ini harus ada. Jadi tidak hanya seperti kerbau yang dicucuk hidungnya gitu ya. Kemudian yang terakhir ada semangat korps. Kalau di militer namanya jiwa korsa, sama. Jadi one for all and all for one. Di sini ada semangat kebersamaan. Jadi kalau ada teman yang sakit, maka kita juga merasa sakit. Nah, itu menurut Henry Fayol di dalamnya harus ada prinsip-prinsip yang dijaga. Sedangkan Stephen Douglas ini khusus untuk manajemen pendidikan. Jadi Stephen Douglas ini dari politik dan pendidikan kemudian dikolaborasikan. Yang pertama memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Jadi hampir sama memang dengan Fayol. Yang kedua adanya koordinasi wewenang dan tanggung jawab. Jadi dikoordinasikan siapa nanti yang memberi perintah, siapa yang harus bertanggung jawab, itu sudah dibagikan. Kemudian ada tanggung jawab pada personil sekolah. Nah, tanggung jawabnya ini disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi jangan berarti kalau ada orang yang kurang mampu kemudian dianggap ini berarti salah ini. Dia harus pergi dari sekolah ini, ya tidak seperti itu. Tapi di sini kita harus membagikan betul saat rekrutmen kita butuh seperti ini karena kita sesuaikan dengan visi misi sekolah. Kemudian yang keempat ada faktor psikologis manusia. Nah, ini tadi hampir sama dengan stabilitas kondisi karyawan. Tapi di sini lebih ke psikologis manusia ini ke banyak hal. Jadi bukan hanya rasan-rasan, tapi juga apakah seseorang ini mampu bekerja dalam tim atau seseorang ini terlalu egois, susah diatur. Nah, itu juga penting di dalam manajemen pendidikan. Jadi jangan sampai guru itu egois. Menuruti bahwa beliau ini yang paling betul. Saya ini guru yang paling betul, yang lain salah semua. Nah, ini jelas tidak baik. Meskipun betul, tapi belum tentu itu sesuai dengan visi misi dari lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yang terakhir ada relativitas nilai-nilai. Nah, di sini ditekankan oleh Douglas itu bahwa nilai-nilai yang ada itu cenderung relatif. Jadi bisa berubah hampir mirip dengan penyesuaian lingkungan. Jadi tidak kaku, diharapkan tidak kaku di dalam pencapaian tujuan pendidikan itu. Kemudian yang sampai sekarang digunakan itu adalah pendapat dari Drucker yang menyebutkan atau mengistilahkan MBO atau manajemen by objective. Nah, jadi prosesnya ini
kita harus tahu dulu menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Jadi visi misinya apa. Dari visi misi tersebut kita analisis. Nah, setelah dianalisis itu kita tahu bahwa oh, berarti tepat. Visinya ini, misinya seperti ini sesuai sekali. Nanti tujuannya, caranya seperti apa itu jelas. Nah, kemudian berunding menetapkan sasaran yang dibutuhkan, menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran, misi-misi apa yang harus dilaksanakan. Kemudian menyusun tugas kalau memang sudah tepat tadi. Kemudian tugas-tugas ini, nah ini tugas-tugas ini kita susun. Ada tugas-tugas, kemudian ditentukan batasannya. Tugas ini dikerjakan oleh siapa, harusnya kapan selesai, dan bagaimana cara mengatasi itu dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan pembuatan laporan. Nah, setelah adanya monitoring dan laporan ini, jelas kita nanti balik lagi evaluasi. Dari evaluasi kita sesuaikan lagi dengan visi. Oh, kok seperti ini, berarti kita harus menggunakan cara yang lain. Jadi ini berputar terus. Nah, ini yang disebut sebagai manajemen by objective. Nah, demikian pengantar ini masih bisa saya sebutkan pengantar manajemen pendidikan. Karena di dalamnya kita bisa membahas tentang tugas-tugas kepala sekolah, bagaimana tugas-tugas guru itu di dalamnya. Tapi karena Anda jurusan psikologi, maka saya tidak akan membahas tentang tugas perorangan secara dalam. Tapi akan saya beri beberapa hal yang layak untuk didiskusikan. Jadi saya harap Anda semua paham tentang bagaimana sih manajemen pendidikan di sekolah. Gitu ya. Jadi kita nanti akan lebih banyak berdiskusi di pertemuan selanjutnya. Atau jika ini di slide ini ada hal yang perlu didiskusikan, maka kita akan diskusikan juga pada hari Jumat malam. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita selalu diberi kesehatan semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.